kemerdekaan dan kemajuan bangsa ini tidak luput dari perjuangan para tokoh yang dengan gigih mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa ini. Salah satu tokoh yang instrumental dalam memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan perbaikan struktural pada sistem hukum Indonesia adalah Adnan Buyung Nasution. Lahir di Batavia, Hindia Belanda pada 20 Juli 1934 dengan nama Adnan Bahrum Nasution, beliau memperjuangkan hak-hak warga negara hingga akhir hayatnya. Sebagai seseorang yang pro-demokrasi, Adnan Buyung Nasution selalu memahami kebutuhan masyarakat yang merupakan indikator dari nilai berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan ini diwujudkan dengan berdemonstrasi di garda terdepan untuk melengsarkan Soeharto yang dianggap terlalu otoriter, terutama kebijakannya mengenai dui fungsi ABRI. Akibat pandangan beliau yang terkadang terlalu berani, beliau terpaksa mengungsikan diri ke negeri Belanda selama 8 tahun. Selama mengungsikan diri, beliau meningkatkan kompetensinya dengan menempuh studi S3 di Utrecht dan menulis disertasi yang berhasil menemukan alasan di balik gagalnya konstituante merumuskan pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Beliau senantiasa menjaga loyalitasnya, termasuk di situasi sulit sekalipun. Di era Soekarno, meski pernah dirumahkan hingga tahun 1969 karena dituduh anti-manipul, beliau setia dalam misi advokasinya terhadap rakyat kecil, hingga berhasil mendirikan LBHI. Di era Soeharto, beliau mendorong kekuatan sipil ketika ia melihat ABRI terlalu dominan dalam kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau setia kepada rakyat dan negara, terlepas dari siapapun yang sedang menjabat sebagai presiden. Pribadi yang sederhana ini tidak ragu untuk berada di tengah rakyat dan mendirikan kantor pengacara di daerah padat yang sebenarnya kurang layak untuk sebuah kantor. Sebagai seorang akademisi, beliau juga senantiasa memberikan pemikirannya untuk perkembangan ilmu hukum, baik kepada kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Adnan Buyung Nasution selalu menghargai orang lain, apapun latar belakang identitas maupun status ekonominya. Adnan Buyung Nasution mampu untuk beradaptasi pada keadaan, namun dengan tetap mempertahankan idealismenya. Di era Orde Baru, menyadari belum adanya lembaga yang memberikan bantuan hukum bagi rakyat kurang mampu, beliau membentuk LBHI untuk menjawab permasalahan tersebut. Di era reformasi, ketika Indonesia telah bisa mengadakan pemilu secara bebas, beliau yang ketika itu menjabat sebagai wakil ketua KPU berhasil menggelar pemilu 1999 yang nyaris tanpa kekurangan dan sangat demokratis. Adnan Buyung Nasution juga senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memperjuangkan HAM. Tidak terbatas di dalam negeri, beliau turut menjadi pendiri Komnas HAM Asia di Manila pada tahun 1983 dan anggota International Commission of Jurists yang berpusat di Jenewa pada tahun 1980 sampai 1985 dan 2001 sampai 2006. Pada tahun 2007, beliau menjadi Dewan Pertimbangan Presiden di mana beliau bertugas memberikan masukan untuk perbaikan pemerintah, khususnya di bidang hukum. Adnan Buyung Nasution adalah seorang tokoh yang selalu mendepankan kepentingan bangsa dan lelah memperjuangkan kemajuan negeri di bidang hukum dan HAM. Darinya, kita bisa mempelajari nilai-nilai berakhlak yang tercermin dari perjalanan karir maupun sikap-sikap yang beliau tunjukkan semasa hidupnya. Kini, tugas kita untuk meneruskan perjuangan beliau. Meneladani setiap pengorbanan yang telah beliau lakukan untuk bangsa dan negara. Dan tetap berpedoman pada core values berakhlak.